Oke, hari ini selamat malam. Selamat pagi. Di bulan puasa yang pertama, hari pertama kita mau melakukan trip ke Dieng. Buh iki bojoku ra cetok. Bojone meneh. Aku ngejak. Bojone terus. Ngejak holiday kok. Wayah poso dino pertama iki jan ra cetok sing golek ya apa. Oke, buat perjalanan ini paling butuh waktu 2 jam 3 jam untuk ke Dieng. Kita mau lewat ke Boja, terus Temanggung, Sukorejo, Temanggung, Paraan, Wonosobo, naik Dieng. Terus apa lagi ya? Oke lah, tripnya mungkin sedikit lambat karena kita mau pelan-pelan saja cari makan juga buat sahur. Nek poso. Poso itu. Yang penting sahur sih. Ya wes gitu ya, nanti nek udah nyampe mana kita open kamera lagi. Oke. Saksikan terus video ini. Kita mau jalan dulu. Dadah. Wes, Wonosobo. Sekarang kita sudah ada di Wonosobo. Wonosobo. Sana Dieng. Sing kanan deh. Ini alun-alunnya Wonosobo. Kita di Wonosobo alun-alun. Kita mau ke Dieng, belok kanan. Wongnya hilang. Nah, jadi kenapa tekan Dieng lalu jadi bosen ning Dieng kan? Amine. Bojoku iki 2 tahun ning Dieng sampure. Mula ngejak ning Dieng ya wis tak ayoni. Kabeh sak trimo anuke bojo gitu. Pengen ning Dieng karena tak tau ning Dieng oh ya wis. Jane ki yo sering ning Dieng. Sering wis apa? Sering lah. Udah ada. Berkunjung lewat Google. Nah, hari ini harusnya kan puasa. Karena musafir. Dari tadi tuh gak nemu Alasan deh. warung makan, pada tutup semua. Karena musafir, makanya diperbolehkan untuk tidak puasa. Ono wong digawe ora ya? Makan gratis. Tapi kan dhewe rak sang bathik. Iki subuh, 4:30. Bisa ta? Dah, wis. Iya posone lah. Sahur mengko jam 6. Ya wis. Semono sih, ngono tekan dia nge-vlog meneh. Lanjut golek sego Oke, Padang. Besti. Siap. Sampai di plat D. Demak. Oke, kita udah sampai di Dieng. Udah sampai hotel juga. Kita nanti masuk ke hotel dan istirahat sebentar. Oke, setelah perjalanan 3 jam kita baru nyampe hotel. Hotel kita berada di sebelum pertigaan lokasi wisata Dieng. Terus namanya Hotel Sri Kandi. Kita bayar kuda hanya 180.000 semalam ya. 180.000 semalam. Aduh. Hotelnya kayak gini. Jadi kita mau tidur dulu. Sudah capek. Ini sekarang jam 5. Paling nanti bangun jam Sahur. jam 9 lah ya. 9 besok. 9 besok. Oke, besok kita mau jalan-jalan. Nanti kita mau jalan-jalan. Oke, tidur dulu. Selamat pagi teman-teman. Kita bangun jam 10. Cuacanya mendung sih, mendung kok kabut ya.
Buat teman-teman yang mau ke Dieng dan ingin menginap, bisa saya rekomendasikan untuk Hotel Sri Kandi. Letaknya sebelum pertigaan Dieng, kanan jalan. Aduh. Hari ini mie ayam tutup, hari Minggu sama Senin. Mie ayam tutup 2 hari untuk puasa awal. Nanti Lebaran H-1 apa H-2 udah tutup juga. Bagi teman-teman silakan merapat besok Selasa kalau mau pengen mie ayam gali. Letaknya di Matahari, Simpang 5 Semarang, lantai dasar, di Food Court Parikesit, pintu selatan. Tak nongkrong dulu. Dalam? Oh. Enak tadi. Saya minta. Anakmu kademen. Loh dikasih. Nggak bisa ya wis lah. Enak deh. Punya adik di bawah toh? Tahu. Oke, kita mau jalan. Hah? Ngembang apa? Lihat gue nih. Nggak tahu, belum tak panggil. Iya tak? Bu. Ibu apa Pak? Pak, Bu. Tanglet. Ya. Nek Candi Dorowati ke arah ke kanan, kanan. masuk kampung sih. Oh, Susah nggak sih? Coffee shopnya Nah, nanti cari bensin sih. Nengkene santai. jam berapa lagi? Jam 1. 1. Hari Nanti. ini hari Minggu jam 1 tanggal 3 jam 4 pagi. 3 lah. Kita mau ke Candi Dorowati karena Dorowati. ada sesuatu hal yang unik di sana nanti. Ceritanya gimana nanti kita browsing dulu. Semalam itu hujan sampai pagi, hujan deras banget. Alhasil baru jam 1 kita keluar dari hotel, terus cari bensin, cari makan, Oh, itu ada bom. baru ke Candi Dorowati. Emang tujuan kita ke Dieng emang ke Candi Dorowati. Yuk, kita sini semua. Oke. Wih. Kita lagi makan di bakso rudal Lagi sahur. Wonogiri. Hah? Bakso rudal Wonogiri. Wonogiri ya. bener. Lokasinya di dekat Candi Arjuna. Terus kita mau ke Dorowatinya agak naik ya. Jalannya agak naik. Ndak katanya. Kira-kira yo sekitar 2 hari lah. Pandemi. Buat teman-teman kalau mau ke sini silakan ke sini. Baksonya pinten kali? Kali ya. Ke sini silakan cari spot yang belum kalian kunjungi. Masih banyak lagi macam-macam. Jadi ini segini vlog ya. Aish. Mau nek dengan Aish. Candi apa? Dorowati di itu ya. Di vlog juga. Iya. Oke.
Waduh. Jadi ternyata tuh Candi Dwarawati itu ada beberapa candi-candi di sekitarnya. Terus udah runtuh apa udah hilang gitu. Dan tidak ada ini tinggal yang tersisa hanya Candi Dwarawati. Ada beberapa arca tapi udah dipindah ke museum. Oh. Nah, tadi baca di itu ya kan ada beberapa candi di sekitar sini, cuman ora terselamat ke. Dan di sini jarang sekali wisatawan datang ke sini karena kemungkinan ada yang tidak tahu dan juga ada yang tidak paham sejarahnya, makanya tidak mau dikulik. Wisatawan di sini hanya mencari pemandangan, boleh saja. Lewat itu ya, paling orang-orang mau naik tuh loh, mau naik gunung kan melewati sebelah tuh. Lokasinya Candi Dwarawati itu di base camp pendakian perahu yang akses jalurnya di Dwarawati. Ya Dwarawati sih. Dia Dwarawati. Polsek itu kanan, naik lurus. Nah terus short story-nya gimana? Jadi pertama kali lihat searching wisata di sini kan ada yang terkenal kan ada Arjuna sama Gatot-Kaca di komplek Arjuna. Terus kok ada Dwarawati, langsung pengen katanya Dwarawati menarik. Searching nyari ngulik ternyata Dwarawati yang dimaksud itu ada dua versi. Yang pertama Dwarawati si Kresna. Di mana tuh? Kresna kan Prabu Dwarawati toh. Prabu Dwaka. Dia Dwarawati diambil dari nama Dwaka, daerah Dwarawati di India. Daerah Dwaka toh? Iya. Nama kotanya. Nah, itu kerajaannya si Kresna. Pemimpinnya si Kresna. Karena bentuk candi dan arca-arcanya tuh menjurus ke sana. Terus difungsikan untuk memuja Siwa candi ini. Terus yang versi keduanya itu permaisuri dari Brawijaya V. Siapanya? Putri Dwarawati. Oh. Dewi Dwarawati. Ada dua versinya. Terus kalau yang dari Brawijaya V, beliau itu kan punya selir ribuan bahkan ratusan, tapi nggak ada satupun yang jadi permaisuri. Akhirnya dia pergi ke mana gitu, pokoknya ke luar negeri ya, kemana gitu, aku tadi lupa. Intinya itu dia mau memperistri si Putri Dwarawati itu. Mbah ditolak, mbah ora, sepenting dia mau menyampaikan hal tersebut. Terus akhirnya ternyata diterima sama orang tuanya. Nek memang dijadiin permaisuri boleh, tapi nek cuma dijadiin selir nggak boleh. Terus jadi permaisurinya si Brawijaya V, satu-satunya permaisuri si Brawijaya V. Itu dari kitab moksanya dia dulu. Oh iya. Di situ ada tertulis Sing kisahnya pasukane Brawijaya V iki sing anu to. Jayawisesa. Iya itu. Terus Jayawisesa itu di Alas Purwo, terus yang di satunya itu ADE itu di Pajajaran. DN megang pasukan di Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Itu namanya Rahyang sing itu loh. Nah, aku udah ikutin itu. Rahyang siapa aku lupa. Terus lah kakak tertuanya itu yang menghuni di Gunung Lawu, Mbah Lawu. Jenenge sapa aku lali aku. Jadi itu 3 bersaudara. Dan si nomor 1 ning Gunung Lawu, sing nomor 2 Alas Purwo, sing nomor 3 ning Pajajaran Jawa Barat. Manggone ning Gunung Salak. Gunung Salak berasal dari kata salaka, saloko. Nah itu nek Brawijaya iki aku rada mudenge sing prajurite jenderal-jenderale, tapi itu goib ya. Itu goib, bentuknya kodam, bukan manusia. Namanya itu.
nama-namanya aku lupa sih. Nah terus si Brawijaya itu kan dikabarkan moksa di Lawu. Gunung Lawu, tapi nggak tahu si moksa ora. Simpang siur juga bahwasannya si Raja Brawijaya 5 itu juga katanya sudah Islam, cuman ya banyak versi lah. Ada yang bilang udah Islam, ada yang sudah moksa. Ada yang bilang meh melebu Islam tapi keburu moksa. Ada yang bilang udah Islam baru moksa. Gitu. Nah, anak Brawijaya. Salah satu anak Brawijaya ya. Anak Brawijaya 5 itu salah satunya yaitu Sultan Raden Fatah yang megang kendali kerajaan Demak. Itu yo sempat geger juga. Tapi akhirnya bapaknya wegah perang. Tidak mau campur karena nggak mau pertumpahan darah. Tidak mau pertumpahan darah antara bapak dan anak. Makanya dia naik Lawu moksa, ceritanya gitu. Nah, Candi Ndorowati itu salah satu apa cuman satu-satunya permaisuri? Dia satu-satunya permaisuri. Via browsing ya. Bisa saja salah, bisa saja benar. Jadi kan ada beberapa versi toh pasti. Nah, kalau dari browsing kan ada beberapa versi. Itu salah satu versi itu bahwasannya dia untuk menghormati si satu-satunya permaisuri Brawijaya 5. Cuman kalau masih ngomong Candi Didier kan memang masih ada peruntutannya sama Brawijaya toh. Iya. Ya sekarang masih ada. Masih teka-teki terus yang sampai ke Gedung Songo, sampai ke Candi Setro itu kan masih teka-teki semua sebenarnya. Masih nyari satu kota yang namanya Medang Kamulan itu toh. Sampai sekarang kan belum Medang Kamulan. Belum ketemu. Nek itu ketemu ya wes kepecah kabeh. Oh. Sumberit. Jadi titik cerahe ning Medang Kamulan. Tapi sampai sekarang nggak ada yang itu pun yang wayang ya ono ya? Iya. Juga sering sering apa? Jadi kan di sering sini diucap di Wujud itu belum ada di sebelah mana. Katanya sih di Ungaran situ. Tapi ya simpang siurnya kayak gitulah kalau versi pandangan goib dan lain-lain katanya di dekat-dekat Candi Gedung Songo situ. Tapi ya nggak tahu juga. Sampai sekarang secara fisiknya belum ketemu. Nah terus si candi apa? Iya. Terus si Candi Ndorowati ini dibangun untuk. Nah kalau yang versi pertama yang Ndorowati diambil dari si Kresna, dia itu candinya digunakan untuk pemujaan Dewa Siwa. Masih ada Dewa tadi. Terus ya udah buat ibadah gitu, buat persembahan dan lain-lain. Karena nek aku pribadi pertama kali dengar kata Ndorowati memang menjurusi ke Siwa sama Kresna. Sampai Kresna toh. Prabu Kresna. Ono apa sih sebenarnya si Kresna ning kene? Tapi kok sinyale rotine mbok pidak, gue potong. Rotine jadi gepeng. Tapi kok nek aku dapat kabar kok kayaknya lebih ke siwanya. Oh, langsung ke dewane Siwa. Kalau ke siwane. Nek sing Brahma kan akeh Candi Brahma toh. Biasanya kalau itu kan ajaran agama Hindu. Ya, di sini kan masih Hindunya masih melekat banget toh. Iya, kalau tapi juga kalau ada peradaban ini Islamnya. Versiku loh ya, versiku. Harusnya emang Hindu. Nah, kalau Hindu. versiku melihat menurut penglihatanku yang masih benar-benar Hindu tuh sini. Benar-benar Hindu dari segi apa? Ya buat tempat ibadah, buat tempat sini. Bener-bener Hindunya tuh sini. Nek di Arjuna udah campuran kejawen sama Islam sama Hindu. Ya karena kan ada peradaban Islam masuk sini juga. Peradaban Islam kerajaan peradaban Islam deh. Pertama kali peradaban Islam masuk Jawa itu harusnya di Dieng. Nah itu kenapa mungkin sebagian ulama tahu lah bahwasannya di sini tuh surga kecil di dunia. Surgane ning donya
Ki ning kene. Palawija ana, ijo-ijo ana, banyu ana. Ternak, kewan dan sebagainya ono kabeh. Subur. Nah, itu kenapa Dieng itu dijadikan dinamakan, bukan Mas, disebut dijadikan tempat untuk sing Oh. ibadah terus apa-apa ngono juga. Sakral sebenarnya kalau diruntut ya. Ya bukan sebenarnya, memang sakral. Memang sakral. Tempatnya memang sakral. Anakku turu. Jebul nangis-nangis mau turu. Diceritani dongeng langsung turu. Jadi begitu dengar Dwarawati langsung tidak tertarik ke Arjuna sih sebenarnya. Bukan enggak tertarik, tapi kurang enak nggo ngulik sejarah. Bukan kurang enak. Jadi kayak kalau kita mertamu tuh lebih ke yang lebih tua dulu gitu loh. Makanya kesini dulu, baru yang ke lain-lain, ke wisata-wisata lain. Anaknya ngorok. Gitu. Kalau candi kayak gitu iki kenapa ning jerone anu kayak ada ruangan gitu? Ya kan itu buat persembahan, buat iya tapi kan enggak bisa untuk semua orang. Enggak. Kayak imame ngono ya. Carane mimbar gitu loh. Oh, carane Islami kayak panggon kanggo imame ya. Tak buat naruh persembahan, itu ada arcane, terus dulu kan ada batu yoni. Buat Lingga yoni. Nek linggo kan PE. Yoni PE. Oh linggo ki tumbukan. Tumbuke. Yoni ki sing wedok. Nggo nampani tumbuke. Nah si dulu kan nek dalam candi mesti ada si Yoni ini buat naruh persembahan, buat naruh sesajen kayak gitu-gitu toh. Nah, kalau di Islam Lingga Yoni alif sama ba. Nek do ngemake. Mlebune Islam dadi ne alif mbek ba. Kalau di Hindu Lingga Yoni. Jadi Islam naruske. Iya. Gitu. Dieng. Terus ada informasi lagi? Enggak sih sebenarnya lebih ke itu tadi, sowan ke yang lebih tua. Cuman memang auranya di sini Siwa bukan Krishna. Lebih ke Siwane. Disclaimer se. Lebih ke dewa. Disclaimernya ini hanya sebuah cerita sejarah yang kita dapat dari Google, dari langit. Aja percaya, ini cuma cerita. Kebenarannya kita juga belum tahu. Karena harus jadi kan ketemu kot apa tadi tempatnya? Medang Kamulang. Kamulan apa Kamulang? Kamulan. Nah, Medang Kamulan. Cuman ya orang-orang itu sebuah peradaban. Cuman kalau orang-orang apa jenenge dolan terus ngulik sejarah ki asik jane ya. Jadi iso ngerti bahwasannya peradaban di situ tuh mesti ono agamane. Dan agama ki ora mung Islam tok. Kita ya Islam, tapi ki agama termuda ya Islam itu ya. Bisa dibilang termuda. Maksudnya kan Islam tercipta buat menyempurnakan. Jadi aja dipikir dewi terus wah mentang-mentang Islam menyempurnakan ki bukan berarti paling sempurna. Ibaratnya dalam megak-megak terus ya. Dengan iya. Cara agama Islam itu tadi. Ya bukan dalam megak-megak diluruske. Ya intinya disclaimer wae bahwasannya bukan berarti dewi rene iki terus wah musyrik syirik. Ada aku lupa ada musyrik kok. Disclaimer sih toh. Disclaimer. Cuman aku seneng nek diserang sih sebenarnya. YouTube payu. Saya nonton akeh ya. Jadi gitu. Sudah baik tapi
dijadikan lebih baik lagi. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Semua Mung kowe wae sing buruk, ora agamane. semua ya sing buruk ora agama. Aja nyalahke agama, nyalahke otakmu lho. Terus pernah ngobrol sama seseorang sing beragama Hindu juga. Mereka bilang bahwasannya mau dikata musyrik dan lain-lain itu terserah pandangan orang. Yang pasti tuh gini, kenapa mereka mematungkan sesuatu? Sebenarnya tuh hanya mereka sama ambek kita nyebutnya Allah, kalau mereka Sang Hyang Widi juga tidak berwujud, nggak ada wujudnya si Sang Hyang Widi itu. Tapi kenapa mereka mematungkan si dewa-dewa yang dianggap mereka sebagai mungkin kayak prajuritnya Gusti sing yo bagian iki sopo, bagian iki sopo gitu loh, nek kayak penciptakan si Brahma, penghancurkan si Siwa, nek sing pemberi kehidupan dan lain-lain itu kan si Krishna. Kenapa mereka mematungkan dan mewujudkan mereka? Ben fokus. Biar mereka fokus. Itu juga salah satu peradaban agama dari dulu ya, turun temurun ya. Ya Hindu toh. Enggak, maksudnya kan kenapa ada Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya itu berawal dari Majusti. Yang menyembah api itu loh. Nah, turun temurun lagi, terus berkembang, disempurnake sampai akhirnya ono kuwi mau. Jadi mereka lebih ke biar kusuk. Kilo Krishna ki mukanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi ben ora ngrambyang. Ben fokusnya bener-bener neng, misal dia pemujaan neng Krishna ya fokusnya bener-bener neng Krishna, ora neng bentuk liya. Apa meneh nek pas ngono ya melakukan moksa ya. Itu kan butuh. Nek moksa kan malah ora mikir apa-apa. Enggak, maksudnya butuh kemantepan. Iya, pasti toh. Wes aku moksa wae. Moksa kowe baru pas cilik-cilik pas susut-susut kalingan nang sapiku durung dipakani ya dadi jenglot. Itu moksa gagal namanya. Jenglot itu sebenarnya moksa gagal. Bukan sebenarnya, konon katanya jenglot itu orang-orang yang moksa tapi gagal. Katanya wayahe gitu. Ritual moksa bar kelingan bojone. Nek aku pribadi ora percaya. Kelingan waduh kumbahanku. Kenapa ora percaya? Ndak. Nek sing jenenge moksa ya ilang lep. Hilang. Nek iso berarti ya tetep awak. Tetep urip. Tetep awak. Mungkin awak beliau sedo meninggal. Terus ngerti-ngerti ilang. Lah namanya moksa nang hutan. Jasate dimakan macan kan kita ndak tahu. Banyak faktor lah. Nek aku pribadi loh ya, nek menurut logikaku pribadi, pandanganku, sepengetahuanku, kuwi rak gampang wong ngomong jenglot ki apa to? Jenglot ki iki asline ki wong urip moksa terus gagal. Makane rambutnya tumbuh, kukune tumbuh, ya jenglot itu jin. Nek aku pribadi ngomong jenglot itu jin. Bukan kodam ya? Jin, kodam. Kodam kan juga jin toh. Masuknya. Tahu. Nek orang moksa ya gitu, nek misal kowe topo, wis topomu entuk 2 tahun wayahe garik gonge, wah ngerti-ngerti sadar kelingan aduh sapiku ngeleh lho tak pakani. Tak sido akhirnya bek. Lah 2 tahun rak mangan, rak turu, rak ngombe ya tetep nek wong urip biasa ya tetep bar to. Logikane ngono. Kan kita juga ndak tahu moksa kuwi butuh berapa hari kan juga ndak tahu. Berapa lama kan juga ndak tahu. Terus dia di hutan sendirian, kondisi lemah dan lain-lain. Hutan biyen kan akeh kewan, hewan buas banyak, ya? Masih lebat. Tak mungkin toh jasad pangan macan bar, kocar kacir. Jadi moksanya gagal. Tapi buat yang moksa berhasil ya sampai sekarang beliau masih sugeng. Selain Candi Dorowati, ada lagi nggak tempat sing jenengan kawah kuwi barang ya? Kawah Candra di Muka bisa. Kawah Sikidang. Di sini kan ada dua kawah ya. Bisa tapi Candra di Muka itu. Candra di Muka mbek Kawah Sikidang. Candra di Muka kita ning ndi ono ya? Ada setiap gunung ada kawah Candra di Mukanya. Papan panggonan kanggo nyelupi Gathotkaca. Enggak cuma Gathotkaca sih sebenarnya. Banyak. Ya sing dihukum nang Kawah Candra di Muka kan banyak, cuman kan enggak semua selamat.
Sing mau selamat sih karo Caca. Yo Purwodara sak pranakane kuwi to. Sebenarnya nek filosofi dari Kawah Condro di Muka di kehidupan nyata kita tuh ada. Kenapa disebut Kawah Condro di Muka? Ketika kamu mendapat ujian yang bener-bener gawe kowe Stres. drop, gawe kowe stres, yo kowe nyemplung nang Kawah Condro di Muka. Diibaratkan seperti itu. Kawahmu sendiri gitu loh. Diibaratkan seperti itu ya. Heeh, nek kowe iso Mentas ya berarti kowe dadi. Tapi nek kowe masih tenggelam ning nggon kawahmu ya kowe bakal ngono-ngono tok, ra iso letik, ra iso mentas. Begitu juga sih Gatotkaca, ketika dia dicemplungkan ning Kawah Condro bukan berarti dia dicemplungkan ning jero kawah sing ana banyune kebak, ra iso ambekan dan lain-lain, ra sing kok ngono. Tapi kan kawah jenenge kawah kan panas. Ya kuwi mau. Emang ujianmu ki rak marai panas hati, rak marai panas awakmu. Rak marai panas donya, kan ngono. Ujian nasionalnya panas ya. Nah, itu kan sebenarnya cuman kiasan tok. Jenenge kawah. Kawah ngerti dhewe sesuatu yang membahagiakan lho ketoke panas membakar dan lain-lain mesti mateni. Berarti cerita wayang itu sebenarnya juga ada impact untuk kehidupannya. Pasti toh. Karena kan ngajari Itu kan salah satu cara si Kalijogo buat dakwah Islam. Tapi kan itu adopsi dari Hindu. Ben luwih gampang. Wong Hindu nggo mlebu Islam. Gitu makanya perkara kembang bareng juga ora dihapus, perkara persembahan ora dihapus, menungso diganti ingkung, kembang setaman diganti kembang 3 macem. Itu sing ajaran Cakra Birawa iki. Ya enggak rak meh ngomong ajaran apapun, tapi itu kan iya, maksudnya ajaran itu tuh awalnya saka Banyuwangi. Sampai sekarang masih digunakan. Jadi bukan berarti kayak ngono ki musyrik ora. Lah meh piye dhewe wong Islam uripe ning Jawa. Lah nek Islammu ning Kalimantan ya beda meneh adate, Islammu ning Sumatera ya adate beda meneh. Apa tuh lupa namanya alirannya apa? Aliran apa? Sing Birawa itu loh. Sampai akhirnya dipakai untuk iki mbuh bener ora ngerti. Cuman pernah ono sing expose bahasane pasukan elitnya Soekarno itu pakai nama Cakra Birawa karena terkuat pada saat itu. Makanya juga larinya ke PKI juga. Tapi umbo ora ngerti. Jarine berdasarkan jarine ora apa-apa. Islam ning Arab ya beda meneh. Bukan berarti wong Kristen wong Yahudi ning Arab ki ora nggo gamis. Iya. Nyatanya nggo gamis ya. Mereka juga pakai gamis loh. Karena pakaiannya seperti mereka itu. Mereka cadar loh. Ya karena adate koyo ngono, adate ning kono. Ning kono ononge gurun, makane nggo cadar. Nggo cadar ben ambekane. Kowe dodol masker ning kono mungkin payu. Ben ambekane ora kena pasir. Fungsinya cadar di sana kan seperti itu. Wis mayan ki, wah. Ekspor nguploade suwi. Wis semene wae. Saya mau Meh lanjut rek, lanjut part 2. Iya toh. Lanjut ke mana? Mosok yo tekan Dieng. Ngene tok dolane. Ya wis. Perbanyuan yuk, perairan. Di mana? Tim. Lah mana Telaga Warna apa mana? Oh, Telaga Warna. Apa si apa si Kunir apa di sana? Si Kunir gunung, Bos. Lah wis kan ana curuke apa-apa. Di situ ada telagane. Nah. Cuma yang telagane ngono tok sih. Ya sing terkenal Telaga Warna. Telaga Warna. Kenapa Telaga Warna kan kok bisa diulik. Kenapa 3 warna? Yuk bayune warnane 3. Itu nek secara ilmiah ana kadar ABCD-ne iki lho. Makanya berubah. Oke, lanjut part 2. 2 part Wedian Dieng 2 part Sino ta itu. Rak mungkin 2 3 part apa wae. Lah kok balike wong kok rak wis mampir jajan ayo, rak wis kulineran ayo. Ya wis. Kan aku poso.
Lo kan buka. Bukane jam 09.00 bengi, nembe sahur, sahurnya jam 12. Wis nuruti bojo tok tak samrure pratane Dieng ya tak turuti ta ya. Nek aku ngomong. Oke, sampai jumpa di part kedua. See you dulu. Tak tutup sik vlognya. Nyemang kowe. Iki ngupload-e suwi iki, pusing iki. Yuk. Pamitan sik.